Sudah share di grup dosen MD, ada yang namanya pengajuan judul ber-ISBN, ada namanya nanti pengajuan draft buku ber-ISBN. Nah, kalau untuk konsep yang judul buku, ini diantara tadi harus melewati dosen mata kuliah, DPL, Kaprodi gitu ya. Kemudian baru ke Kabakteu. Kalau usulan dari Kakak Prodi senior, itu mungkin kayak seminar gitu Pak Sugi. Iya, itu lebih bagus. Boleh. Pak Jen. Ya. Kira-kira itu memperlambat mahasiswa atau tidak? Oh gitu. Kalau saya sarankan itu memperlambat sih memang, tapi melambatkan Enggak. Kan mereka mahasiswa sudah mengajukan. Tinggal kita yang melengkapi, menyempurnakan. Enggak terlambat. Enggak, yang menyempurnakannya cukup ke DPL-nya saja, ataukah cukup harus ke 3 orang? Nah, Tadi iya. Tim, kalau sudah selesai kan tim tinggal menentukan judul, Nah, kalau judul sebetulnya kalau yang sudah berjalan ya Pak Sudirizal ya. Ya. Yang pertama kan konsultasi dosen mata kuliah itu dia. Ya. Terus melalui DPL, terus barulah melalui Kaprodi, begitu kira-kira. Itu juga kayaknya udah tim tuh ya. Udah melewatinya udah banyak gitu. Nah cuman lagi-lagi judulnya kebanyakan ada yang melebihi 18 kata itu Pak Sugi. Kalau kita semakin sedikit semakin bagus, misalkan 10, 12 maksimal gitu ya. Iya. Itu lebih bagus. Nah itu tanggapan saya Pak Amir. Tapi boleh juga untuk kepentingan dosen tadi. Tapi komentarnya mungkin kayak masukan-masukan kayak Pak Amir itu yang seminar ya. Begitu. Iya, Pak Amir. Gimana Pak Amir? Pak Amir, Pak Zen. Pak Zen. Bentar, ini kayak ada gangguan nih, suara dari mana nih? Masuk. Suara siapa? Pak Mulkan Nasir nih kayaknya. Kalau Pak Zen, Ya, imut. Ya silakan Bunda. Kalau Pak Zen arahnya kalau kualitas, kalau sementara Pak Amir percepatan kan nggak nyambung nih percepatan yang kemudian kalau pakai prosedur Pak Zen tadi adalah kualitas. Bukan itu usulan Pak Sudirizal tadi. Itu nggak ada kontradiksi Bu Mas Ana. Bukan kontradiksi yang saya maksud. Maksudnya kalau Amir arahnya adalah percepatan tadi, gitu kan? Kalau mahasiswanya terlambat ya akan melet. Kalau mahasiswa sudah kan kita kasih waktu setidaknya kan 2-3 hari pas sudah kita selesai ya kita selesaikan. Oh ya udah sudah oke, tinggal dilaporkan ke TU dan masukkan ke ISDN-nya gitu. Itu doang kok teknisnya. Kalau mau izin Pak Zen, kalau mau cepat Pak Zen bikin grup khusus tim perumus judul. Jadi nanti kalau ada mahasiswa yang nanya ke saya atau ke siapapun, masukkan ke ini, mungkin ada masukan. Nah, tapi wajib 1 hari selesai. Jadi kalau 1 hari tidak ada tanggapan, berarti judul telah di ACC. Gitu ya? Oke. Oh iya boleh. Itu. Nah, jadi kalau ada mahasiswa saya DPL, ngajuin judul ke saya, nanti saya share di grup, mohon masukannya. Nanti kalau ada masukan, kalau tidak ada masukan, langsung saya kirim pulang ke mahasiswa, judul sudah okein. Oke. Ya, mantap. Berarti terutama DPL-nya ya Pak Amir ya? Iya. Tim Pak Nah, Zen. ini ada tim rumus judul, ada tim apa lagi, Mir? Tim perumus judul aja. Tim perumus judul. judul. Maksudnya DPL fungsinya jadi apa? Nah, di mana? DPL Sudah juga sama. Sudah selesai DPL-nya. DPL kan boleh ngasih masukan juga. Nah, nanti setelah judulnya di ACC, yang mengedit atau yang edit segala macam isi semuanya kan DPL, karena dia penulis kedua kan. Ya, betul. Jadi nanti mungkin gini timnya itu yang tetap itu adalah ketua pelaksana praktikum, kemudian koordinator praktikum, kemudian dosen mata kuliah praktikum, sama Kaprodi. Kemudian DPL itu per mahasiswa masuk. Gitu. Dibuatnya seperti itu Pak Amir.
Apa? Kalau mau sih gini aja, yang misalnya nih Pak Zen, kemudian dari prodi misalnya perwakilan Pak Kaprodi aja misalnya, biar nggak terlalu banyak orang misalnya. Kemudian juga nanti misalnya Pak Zen mau angkat siapa gitu, berapa orang, 5 orang aja bisa di grup itu. Jadi grup itu tuh kirim ke, atau misalnya mau semua DPL juga boleh Pak Zen. Iya, iya. Jadi nanti kan termasuk nanti ini ya, cross check juga misalnya ada judul yang sama apa enggak nih ya. Nah, gitu. Oke, kalau gitu yang tahu DPL kan nanti Pak Amir. Saya nanti gimana kira-kira? Iya, ya udah. Ya udah. Berarti di luar grup dosen ya? Ya. Iya. Siap. Langsung jadi sekarang juga. Iya. Oke, baik. Ini tadi usulan Pak Sudi Rizal, Kaprodi senior sudah langsung eksekusi. Langsung. Oke, ini sekitar contoh saja nih lah. Walaupun nggak perlu dibahas, cuma singkat saja. Cuma tampilkan nih kurang lebih kayak gini. Ini model terbaru. Kalau tahun yang lalu sebelum Ibu Sundus, tanda tangannya itu Bu Nuria dengan Pak Sugi. Tapi kalau sekarang tanda tangannya hanya Bu Sundus. Tapi tidak mungkin tanda tangan Bu Sundus kalau tidak ditandatangani oleh Kaprodi. Begitu kira-kira. Jadi Kaprodi itu syarat, Bu Sundus tanda tangan. Ini contohnya dakwah melalui teknologi ala Amil Muda. Nah ini kayak gini nih. Judul ini kan artinya ada teorinya dakwah. Itu Amil gitu, Muda itu ya? Teori. Ya. Ada teori teknologi gitu kira-kira. Ada. Dan prematur. Begitu kira-kira. Ya ini lembar pertama. Gimana Bang Yudi? Mau komentar? Iya, emang apa namanya? Ini judul yang di mana nih, Jen? Ini judul yang udah jadi perpustakaan. Ini contohnya. Oh, ya. Jadi nanti mahasiswa itu diarahkan kalau udah begini baru ke yang ininya, konsultasi ke penerbit. Iya, harusnya itu bukan Amil Muda ya, Amil milenial. Jadi dengan Amil Muda kayaknya baru 2 bulan ya. Iya. tuh grup udah jadi, grup udah jadi, nanti siapa aja yang mau dimasukin kasih tahu aja. Oke, baik, ini contohnya ini pertama halaman pertama, ini halaman kedua judul bukunya. Kalau dulu ini kan dia sendiri nih, Albi. Kalau sekarang kan berarti berdua dengan dosen DPL gitu ya. Tapi kalau judul saya sarankan atau nggak tahu nih, kira-kira Pak Sugi dengan Pak Amir, gelar dipakai atau nggak usah? Nggak usah. Kalau karena yang kemarin saya usulkan nama aja, nggak usah pakai gelar. Iya. Karena kesian gitu kan, nggak imbang. Apalagi gelar 3. Masalahnya gelar saya kalau bahasa Inggris ini asisten profesor. Iya. Ini penerbit, kemudian nih ada susunannya. Saya dong. Saya Pak Amir yang udah boleh punya asisten. Rojali mana ini, Mir? Ini latar belakang bab 1 nih. Latar belakang, tapi ingat latar belakang bukan latar belakang praktikum ya, tapi latar belakang judul buku itu muncul gitu. Salah. Kalau latar belakang masalah gimana? Ya, bukan masalah nanti praktikum dia. Saya praktikum di sini bukan, tapi judul buku mengarah ke judul bukunya aja, Pak Sungaidi. Iya. Contohnya tentang Amil ya, dibahas tentang Amil gimana aja gitu ya. Amil tua, Amil muda gitu ya. Nah, atau kemudian kata Amilnya diganti, Pak. Apa tuh? Ya selain kata Amil ada nggak dalam padanan bahasa Arab? Ya itu udah apa namanya, udah Indonesia. Itu yang dalam Quran gitu ya. Ya. Ini kan contoh yang sudah jadi ya. Ini udah jadi. Nah kemudian biasanya kan bab 2 itu kan lepas dari judul buku. Ini langsung dimasukkan nih. Karir Amil Muda tentunya di rumah Salman tuh bagaimana gitu. Tadi sesuai dengan judul. Kalau itu ditambahi Pak Jen, profil ya udah ada ya. Karir, kalau bisa sertifikasi ada nggak? Perlu nggak itu? sertifikasi apa?
Ya misalnya di rumah ini sudah sertifikasi lah apa namanya? Oh bisa, itu kan nanti tergantung mahasiswa temuannya. Iya. Nah kalau ini baru ini kisah mereka nih, dakwah melalui teknologi ala Amil Muda. Tapi yang perlu diingat, kata kunci ini harus ada di dalam sini nih, dalam judul-judul kisah-kisah mereka. Ini kan ada kata kuncinya, ada dakwah teknologi ala Amil Muda nih kira-kira gitu. Nah minimal kata kunci yang ada itu masuk di dalam kisah-kisahnya. Nah oke, 30 kemudian nanti, nah ini dia pengalaman Amil Muda Las Amal Salman. Jadi pengalaman biasanya pejabat mereka kan. Nah kemudian ini penutup kesimpulan nih tentang penulis, jangan lupa disiapkan para dosen biodatanya termasuk foto yang terganteng tercantik. Nah ini tadi saya diminta Zen, ya. Biodata saya biodata saya banyak banget ya. Justru satu paragraf aja gitu. Orang saya berlembar-lembar kagak cukup, ini saya bilang gue bingung bagaimana ngeditnya. Jadi pakai paragraf aja Bang Yudi. Oh, narasi aja. Narasi aja. Bukan jadi, pointers. Kalau mau satu lembar boleh, paling banyak 2 lembar lah, jangan banyak. Oh, gitu. Nah ini dia sinopsis berkaitan dengan judul buku semuanya. Barangkali ini yang nanti di ACC untuk draft pengajuan. Kalau buku yang udah jadi, ya nggak usah dibahas, cuma sekedar penampilan saja ya. Ini contoh mana ya? Saya buka dulu lagi. Udah nanti gitu aja Zen, nanti ketika nanti mau dijadikan buku, nanti yang baru yang ke depan, nanti kita ini kan kita lihat gitu. Kalau ada yang perlu disunting-sunting, kalau yang sudah selesai ya sudah tinggal. Ya, ini contohnya ini. Ini contohnya ada sinopsis, ada muncul di sini sebelah kiri nih sinopsis. Makanya jangan banyak-banyak sinopsis. Paling banyak 2 paragraf tapi singkat gitu. Kalau awal-awal kan editor tuh ya, editor yang DPL. Nah ini penerbit dan seterusnya kira-kira begitu. Sampai dia halaman berapa? 79 dan sudah ada bukti Turnitin. Ini buku ini 17. Barangkali itu saja Pak Amir. Jadi nggak usah pusing-pusing, yang penting ada buktinya. Ada batas halaman nggak sih? Halaman bebas. Contohnya 300 halaman atau berapa gitu kan? Ya itu kalau mau 500 halaman juga boleh, silakan. Enggak, batas buku SBN ada batasnya. Bebas. Oke. Semakin berkreasi, misalkan Pak Sudi Rizal bikin mau 2000 buku juga bisa berseri. Oh, gitu. Kalau minimal mungkin ada kali Pak Zen? Minimal. Kalau minimal pokoknya seperti skripsi aja 60-70 lah minimal. Oh gitu. Minimal 60 kan ya? Iya. Karena cuma 20 lembar lah. Sisanya dia aja udah ketahuan Pak Sugi. 30 aja udah 30 lembar. Karena di Lemlit itu 150 halaman jadi minimal. Oh begitu. Ya. Kira-kira gimana? Mau disepakati tadi minimal berapa? Itu 100 pasti lah. Iya. Kan? Jadi kalau tidak ada batasnya nanti kan nggak jelas itu. Iya, tapi ngomong-ngomong namanya udah berubah ya, Pak Yudi ya? Studi Rujal gitu. Siapa yang bener, Tim? Enggak. Itu akurannya. Harus ukuran Pak Studi Rujal itu. Waduh, tim teknisinya ini sedang ngantuk kali. Iya. Harus selamatkan Pak Studi. Ya paling gitu saja. Kalau untuk Turnitin tadi di buku ini ada 17 dan saya minta itu untuk bukti Turnitin termasuk penyerahan ya. Ini contoh penyerahan yang nanti biar lebih yakin tuh Pak Sugi. Prodi apa namanya? Dia sudah bisa ACC. Sebentar. Saya cek lagi nih. Ini tampil ya Pak Sugi ya? Ya. Kalau ini sudah, tapi ada satu lagi yang diminta Pak Sugi, bukan yang ini aja. Kalau cuma ini kan bisa gampang lah dimanipulasi kan? Ya. Yang satunya lagi ini yang surat dari sana.
minimal sudah kerekam. Oh iya, berarti memang betul sudah kerekam gitu Pak Sugi. Oh, iya. Jadi insya Allah atas nama Albi kita enggak khawatir dia belum ngirim ke sana. Barangkali itu saja sekedar informasi buat kita semuanya. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke Pak Sugi dengan Pak Amir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah telah tuntas. Oh Pak Mulkan mungkin ada masukan? Ada. Silakan Pak Mulkan. Ya. Kalau boleh. Ya silakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya ngasih masukan ini Pak Suki tumben kagak amat ini. Ya tadi mengenai halaman mungkin ya. Wah ini lebih gagal lagi nih. Ya Allah. Mulkan kemarin calonnya 2 itu ya. Ya mengenai halaman tadi saya kira ya diperbolehkan dengan halaman minimal yang bisa layak untuk di ISBN-kan. Itu saya kira. Jadi jangan sampai punten sekali lagi jangan sampai memperberat mahasiswa sehingga ya mahasiswa menjadi agak terhambat misalnya itu seperti itu. Kemudian yang kedua Pak Zen atau Pak Sugi semuanya ini. Kira-kira minimal usulannya berapa halaman Pak Mulkan? Biar konkret. Ya itu tadi kalau memang misalnya sekitar 60 halaman misalnya atau itu sudah bisa di ISBN-kan, ya saya kira nanti tinggal terserah mahasiswa mau lebih dari itu ya silakan saja, tapi paling tidak layak untuk bisa di ISBN-kan. Ya, saya tidak tahu persis. Ya. Kalau dihitung-hitung perlu ini Pak Ustadz Den, perlu ditanyakan Pak Ustadz Den. Ini minimal. Kalau di perpustakaan itu tidak ada halaman-halamannya, bebas, tapi kayaknya layak dibaca gitu ya. Iya, layak dibaca ya. Jadi tidak ada. Yang penting dia mengikuti ada EYD, kemudian Turnitin dan sebagainya. Iya. Rata-rata yang dibuat oleh mahasiswa itu berapa halaman Pak Zen? Rata-rata di atas 60 Pak. Ya, ada yang sampai 150 ada. Artinya bisa kita tulis 65 aja kali ya, biar lebih ini. Ya, 65 sampai minimal 65 lembar misalnya. Hanya minimal aja mungkin, iya. Ya, minimal 65 lembar misalnya. Nah, itu kemudian yang keduanya, ini Pak Zen, kalau misalnya dalam satu lembaga, Pak Sugi dan seterusnya, satu lembaga itu kan ada yang mahasiswanya lebih dari satu ya. Misalnya di Basnas Depok misalnya itu ada 3 orang. Itu nanti apakah mereka karena saya terlambat punten ini, apakah mereka itu membuat judulnya sendiri-sendiri atau digabung dengan nama 3 mahasiswa atau seperti apa itu? Gimana Pak Sugi? Satu buku satu kelompok satu. Tapi dimaksimalin satu atas nama 3 mahasiswa misalnya gitu ya? Iya. Jadi 3 mahasiswa. Kalau ada 5 mendingan dibelah 2 gitu. Iya. Kita memang batasi untuk satu kelompok itu 3 orang. Oh iya. Iya, kita batasi. Kalau lebih daripada 3 orang akan terbagi 2, misalnya 6 orang atau 5 orang, 3-2 gitu. Oh iya. Kalau 4 ya cari yang satu lagi. Itu si Alibi kenapa jadi 1 Z? Dia sendiri magangnya. Oh, kita 4 ada 2 juga sih. Jadi tergantung mereka magangnya ada sendiri, ada yang rame-rame. Nah, temuan saya ada yang tadi kata Pak Sugi tadi, ada yang 6 orang, saya belah 2, kamu bikin 2 aja. Karena intinya magang bikin buku, laporan magang, sama bikin buku ini beda gitu kira-kira. Karena yang saya tahu itu mereka tugas tuh individual, bukan kolektif. Jadi mereka itu yang bikin tugas hariannya itu kan sendiri-sendiri mereka. Sesuai dengan bagian-bagiannya. Kalau memang mereka sendiri ada 6 atau ada 4, bisa jadi buku masing-masing nggak? Bisa nggak Z? Kalau ternyata 1 orang dari 4 orang itu bisa jadi 4 buku. Kasihan Pak Sugi. Mereka mabok. Iya.
Berapa? Gitu. Berapa Rizal? Jadi intinya dia bikin 30 kisah itu, misalkan dibagi 3 orang, jadi 3 orang bikin 10 kisah yang berkaitan dengan judul buku. Oh, 10 jadi ya. Iya, begitu ceritanya. Makanya tadi kata Kak Prodi, satu kelompok maksimal 3 orang. Nah pertanyaannya Pak Sugi, kalau berempat berarti 22 ya? Karena 22. Kalau berempat 22. Iya. Ditambah DPL jadi 3 ya? Iya. Tapi dibuka aja kemungkinan kalau mereka 1 orang bisa jadi 1 dengan DPL, 1 dengan DPL, saya kira bisa juga Zen, maksudnya. Kalau ternyata mereka senang menulis begitu maksudnya. Itu serah nanti kebijakan DPL atau Kaprodi, silakan gimana Pak? Iya. Ya mungkin ya kita serahkan juga kepada DPL-nya barangkali ya. Kalau bahannya dikit. Iya. Dari bahannya saya kira nih ya silakan saja. Kalau bahannya dikit gabung aja, kalau banyak kita pecah-pecah gitu ya. Jadi lumayan nanti bisa jabatannya naik nih di KUM BKD. Iya. Ini jangan terlalu tinggi jabatan segala lah. Yang penting mahasiswa itu selesai tepat waktu. Kita sebagai dosen juga tidak merasa memberatkan mereka. Jadi saya ada satu tempat 4 orang Pak Zen. Oh, 4 orang. 4 orang. Nanti kalau aneh ya saya jadikan 2. Jadi sama DPL-nya 3 gitu loh. Bisa 2 itu terserah DPL dah kira-kira. Ya. Kalau 1-1 mungkin kasihan. Nah, ya udah 2-2 jadi 3 sama DPL-nya. Itu aja. Terima kasih. Yang penting cepat selesai. Mereka segera ujian. Ini Pak Sugi. Sebelum mereka selesai buku, jangan diizinkan ujian proposal Pak Sugi. Itu. Tekan di situ nih. Usulan yang menarik itu. Ya. Baik. Ya bukan kita kejam, bukan. Ada indisipliner sedikit lah. Iya. Ya, ini mohon maaf untuk saling memberi pengertian lah. Masa bukan buku itu berlaku untuk 2019 ke atas nih, Pak Junedi. Jangan yang sebelumnya kasihan nanti. Jangan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya udah nggak bisa. Yang sekarang berjalan Pak Sugi? Iya, yang sekarang berjalan nih kita bisa itu. Sudah bisa. Baik. Oke, saya punya usul nih. Udah selesai Pak Volkan belum? Ya, silakan. Oke, nih jadi terinspirasi juga nih buat Pak Sugi nih. Saya melihat kita jurnal kan belum begitu banyak peminatnya ya. Jurnal MD ada Pak Sugi? Ada, sedang proses untuk SBM, ESN. Yes, iya. Santi, apa Sinta? Santi, untuk Sinta. Nah, Insya Allah. Di Kesos itu beberapa skripsi yang sudah bagus dengan pembimbingnya itu langsung dimasukkan, mereka sudah bikin semacam format jurnal, kemudian dimasukkan Pak Sugi ke jurnal. Sudah Pak. Sudah lama Pak. Mas Yudi. Pak Yudi sudah lama itu. Ya. Tinggal Pak Yudinya aja ini yang mengarahkan mahasiswanya. Perasaan saya bimbingan saya pada kagak ada ngomongin lagi Pak. Tapi ini cari informasi Pak Sudirizal, Pak Sugi, dan semua yang hadir. Kita sudah ada tawaran dari jurnal lain nih, tukeran tulisan. Oh itu wajib itu. Jadi maksud saya ini terutama dari jurnal mana, Al-Munazzam Semarang gitu Pak Sugi. Iya. Dia minta nanya, tukeran berapa ini? Saya bilang 2. Gitu. Nah kalau memang nanti 3 ya boleh kita tukar. Jadi nanti tulisan mereka masuk ke jurnal kita. Jurnal kita masuk kita belum masuk ke sana. Iya. Nah, betul. Sekalian nanya Pak Zen, tema mereka apa? Jangan-jangan kita kirim tema mereka apa? Topik jurnal manajemen dakwah juga. Manajemen dakwah juga. Tidak seperti tarbiyah, model topikal. Bukan. Jadi kita bukan. model prodi. Iya. Terutama yang sangat penting Pak Sunaidi, bimbingan skripsi kita itu bisa masuk dari jurnal. Karena komponennya masuk ilmiah. Iya betul. Oke. Posisinya jurnal Anazom itu apa? Sinta? Belum, sama kayak kita masih. Ya. Kalau kita kan sudah ISSN dengan ISSN sudah kemajuan. Oh iya, dua-duanya sudah, alhamdulillah. Nah, sekarang kan lagi proses menuju pelengkapan untuk Sinta ya. Kalau sudah ada setahun, 2 tahun berturut-turut
kali terbit, ini bisa diajukan Pak Sugi untuk Sinta. Ya kita kan sedang persiapan. Ya. Ya, lagi persiapan ini. Ya, mudah-mudahan. Siapa itunya? Penanggung jawab jurnal. Pak Zen. Ya, Pak Zen, diam-diam kamu, Zen. Lah kan kita nge-share mulu di dosen MD. Di dosen dakwah. Orang ada yang tanggapin. Makanya itu menjadi agenda kita juga Pak Sugi. Pak Zen juga sekaligus untuk kalau ada bahan-bahan segala macam ini direpotkan, dipertemuankan. Iya. Jadi editor in chief-nya adalah Pak Dr. Muhammad Zen. Editor in chief untuk jurnal manajemen dakwah. Sudah ber-ISSN dan juga ber-ISN. Ya, gitu. Kemudian sedang mengajukan untuk Sinta. Mudah-mudahan ya dalam waktu dekat lah ya nih Pak Yudi. Ya. Ya, jangan kalah dengan prodi yang lain Pak Sugi. Kita juga agak Insya Allah. agak riskan ini. Nah iya, jadi sebetulnya Pas Rizal, kita udah nyiapkan, uangnya juga udah disiapkan sebetulnya. Waduh, tapi uangnya masih di tangan siapa gitu kira-kira, Sintanya ya. yang pasti bukan di tangan Kaprodi. Iya. Oke, lanjut. Ya. Oke, lanjut Pak Sugi. Ya, baik. Yang lain mungkin ada Pak Hamid, Pak Adit. Silakan Pak. Saya ucapkan, boleh ngucapin nih selamat kepada Dr. Kiai Hamid sama Pak Adit jadi pejabat luar biasa. Oh iya, jadi S2 MD. Alhamdulillah nih kawan-kawan semuanya, kita sudah terbit untuk S2 MD. Insya Allah akan menerima mahasiswa baru di tahun ajaran baru 2022. Iya. Ya, dengan ketua prodinya Alhamdulillah Pak Dr. Haji Hamidullah Mahmud MA dan sekprodinya Bapak Muammar Aditya MAK. Mabruk. Ya Pak Sugi. Nah, ya. Selamat Pak Kaprodi. Ya, terima kasih sebenarnya ucapannya. Cuma saya mau pesan ya Pak Sugi. S2 ini klien yang ditinggalin Pak Sugi. Kagak kedengeran. Putus-putus. Suaranya putus-putus nih. Lagi ngurusin burung. Ya, saya ini kan S2 baru, belum ada contoh. Mohon terus dibimbing, yang ditinggal aja gitu. Juga kita rapat, sisa juga gitu. Nah, ya kan sementara Pak Dekan kan minta kita harus ada program kerja gitu kan. Sementara kita tentukan dulu dosen-dosennya siapa gitu kan. Cuman kan harus disortir kan. Saya juga bukan pengambil keputusan. Kalau cuma mau Pak Adit aja bingung nanti. Jadi mohon bantuan teman-teman semuanya yang dosen di sini terutama ini mudah-mudahan dengan bantuan semua pihak kita bisa lebih maju. Terus terang saya sangat butuh masukan apa yang harus kita lakukan ke depan karena saya juga belum pernah jadi prodi kan. Saran ya Pak Amin, saran ya. Secara formal nanti memang S2 dan S1 itu terpisah Kang Amin. Ya. Jadi dosen-dosen S2 dan S1 nanti terpisah. Sehingga nanti di MD ataupun Hamid boleh mengambil tuh beberapa dosen yang nanti bisa memperkuat program S2-nya. Tidak harus juga nanti dari dosen MD, Hamid melalui dekan atau adek 1 meminta dosen yang memang sudah sesuai dengan bidangnya itu bisa direkrut ke dosen S2. Jadi kita siap-siap Pak Sugi akan kehilangan beberapa dosen di MD. Oh iya, betul. Karena nanti terpisah dia sendiri. Secara terpisah nanti ya. Jadi Pak Hamid, siap-siap ya jurnal. Saran saya Pak Hamid bisa sharing dengan Pak Prodi S2 KPI, Pak Tantahan.
Nah, itu yang udah punya pengalaman, punya asam garam, udah makan banyak asam garam. Termasuk nanti memindahkan dosen dari S1 itu ke S2 itu teknisnya bagaimana bisa copy paste dari mereka. Tentu ada ATM ya, ada amati, tiru dan amati, tiru, ATM, amati, tiru dan modifikasi gitu loh. Bukan bayar ATM, bukan, tapi amati, tiru dan modifikasi supaya kita tidak dianggap copy paste atau plagiasi. Yang kedua, mungkin juga Pak Hamid nanti ada rapat kecil gitu ya, yang dari dosen-dosen kita itu ya mungkin arah itu kayak kurikulum misalnya, arah bagaimana rekrutmen calon mahasiswa S2, mungkin dari mereka nanti bisa dilibatkan ketika tes masuk itu, misalnya ada mahasiswa baru kan perlu tes dan seterusnya. Nah, gerak kita akan mungkin ya dipaksa oleh keadaan lebih cepat sedikit. Ini kan udah Februari ya, mau Maret, April dan seterusnya. Nah, dengan cara ya tadi meniru dari Pak Tantan. Pak Tantan saya kira sangat mudah untuk sharing, untuk tukar pikiran demi kemajuan kita bersama. Sayangnya Pak sekretarisnya itu pergantian antara waktu ya. Jadi kalau ada sekretarisnya juga lebih bagus, ada pembagian tugas misalnya antara ketua dan sekretaris. Ini bukan saya mengajari loh, saya hanya melihat larinya S2 KPI itu ya menurut saya menarik waktu itu. Saya terus ya kita sekali-kali dilibatkan misalnya rekrutan masa baru, tes proposal ya, proposal tesis misalnya, atau ujian pra tesis itu, atau kemudian ujian tesis dan seterusnya gitu loh. Nah, tapi saya tidak bisa memberikan banyak ya, paling banyak ya itu tadi tanya Pak Tantan, sharing dengan Pak Tantan bagaimana mekanisme, dan jangan kaget kalau anggarannya mungkin tidak jauh berbeda dengan jurusan. Maksud saya masalah-masalah keuangan ya tetap fakultas gitu loh, tidak mandiri seperti yang kita bayangkan gitu ya. Jadi ya siap-siap dengan bersabar dan berlapang dada lah bahwa S2 itu tidak jauh dari S1, artinya tapi apapun ya yang penting kita melangkah. Ini sudah sebuah kemajuan. Pada satu sisi ya, siapa tahu nanti 5 tahun ke depan Pak Studi Rizal dan kawan-kawan itu bisa ada S3 jurusan MD gitu loh. Siapa ini tahu. Kantornya di mana ya Pak Hamid? Di perpustakaan baru. Perpustakaan pusat. Oh, dengan jurnal, dengan rumah jurnal. Sama dia. Dekat rumah jurnal. Ya, yang dampingan, yang didamping fakultas itu ya? Bukan Pak, yang perusahaan lama Pak. Perusahaan lama Pak. Iya kan, fakultas kita sebelahnya kan perpustakaan bukan? Iya, perusahaan yang di belakangnya iya. Sampingnya Centek, sampingnya ekonomi dulu. Iya. Tengah-tengah itu ya. Tengah. Iya. Iya, jadi itu ya Pak Hamid, Pak Kaprodi S2 MD. Jadi untuk itu kan sudah kita rumuskan semenjak kita pengajuan. Betul. Untuk nama dosen yang sudah kita, ini juga kita udah floating. Untuk kurikulum juga kita sempurnakan. Kurikulum kan itu udah masuk ke sana dan yang disetujui adalah itu, dan kita sempurnakan. Ya, betul. Betul. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana teknik administrasi ya, antara tadi kita ke LPM, kita ke Pangkalan Data Dikti, ke Kemendikti gitu ya. Itu yang nanti teknisnya itu kan akan diajukan ya oleh fakultas gitu. Nah itu ya insya Allah lah kita selalu akan kita support lah. Tapi ngomong ini udah selesai belum Pak Sugi? Ya pembahasan. Iya. Mana-mana tuh. Apa? Punya gawe gak betah ini segera Kalau nanti udah selesai maksudnya berarti pindah topik gitu kira-kira. Ya, ini kan udah intermezzo. Hanya ini aja. Azen, saya jadiin co-host dong. Oke, siap. Mana Pak Amir? Baik. Namanya apa? Kok ini bukan Amir, namanya Pak Amir. Oke deh Pak Sugi, Pak Zen, aku pamit dulu ya. Pak Amir mau nge-share, Pak Amir mau ngasih itu duit. Iya, kita akan lagi. Ya, sebentar lagi nih kita ini ya
mungkin Pak Amir ya tentang program. Udah Pak Amir udah jadi host. Silakan. Tinggal di share. Ya silakan Pak Amir. Waktu sedikit lagi. Halo, udah kelihatan belum? Ya. Udah, oke, baik. Ya, ini kegiatan MD untuk tahun 2022. Jadi ada ini yang sedang berjalan, kemudian ada FGD, kemudian dan seterusnya. Nah, yang ini kan karena sudah berjalan, nah nanti tinggal pelaporannya nanti saya share di grup share ulang lah biar semuanya juga ini. Kemudian FGD, nah nanti kami coba bagi yang mau hadir nanti kami buatkan sertifikat FGD jadi internal. Nah targetnya adalah itu jurnal bereputasi, jadi kita mau mengundang konsultan yang selama ini mengurus jurnal ini. Nah target kita ini pengelolanya masalahnya belum upload aja belum pada bisa ini yang OJS. Nah ini targetnya kita harus sudah mandiri lah, wajib mandiri, dan targetnya tahun ini harus sudah bisa submit ya. Kemudian ini buku perpustakaan ini saya selalu ditagi-tagi dan selalu kalau di share di grup dosen jarang ada yang merespon. Sebenarnya dosen-dosen pada butuh buku nggak sih? Nah cuma memang kendalanya. Tanya aja Mir, nggak usah ditanya Mir. Iya nanti. Iya saya share di. Sabar Ibu. Judul-judul orang muda memang harus begini Bu. Judul-judul bukunya nanti kami share di ini, dan nanti tapi yang belikan itu adalah perpustakaan dakwah. Jadi kita nggak boleh beli sendiri, memang hanya mengajukan judulnya saja. Nah ini Pak Studi Rijal nih yang belum tahu, penerbitan bulan April. Jadi bulan Maret sudah mulai kita collecting artikelnya. April kita terbit, nah itu lumayan ada ininya lah, ada KUM dan KAM. Alhamdulillah. Ya Pak Jen penanggung jawabnya sih. Nah sebenarnya bukan buat dosen PNS, buat mahasiswa, nanti janjian sama mahasiswa bagi dua ya gitu. Pengalaman Pak Zen kaya ini, patut ditiru Pak Amir. Nah yang berikutnya adalah studium general. Nah ini belum kita rumuskan. Nah saya pengennya kita ada hearing ya, mendengar pendapat dari para dosen. Studium general itu isinya mau apa, termasuk kegiatan peningkatan dosen. Sebenarnya dosen itu butuhnya apa sih? Jadi biar kita selaras, Bapak Ibu butuhnya apa, nanti kita adakan. Pokoknya pembelajaran berbasis online lah. Berarti butuhnya adalah ahli IT. Bulan depan kita ngomongin nih, bulan depan kita rumus. Siap, betul. Atau ini nanti bulan depan kita dua ya. Biar matang gitu, pas ketemu sambil ngopi kan. Makan bakso enak kayaknya. Sip. Syukuran Kak Prodi Sekprodi. Rumah baru Pak Zen. Rumah baru itu belum. Ya udah itu aja ya. Mungkin karena waktunya juga ini butuh mikir ya nanti. Ya. Obrolkan lagi. Ya. Baik, terima kasih banyak. Baik, ya terima kasih banyak kepada semua yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah ya. Tolong difotoin Jen. Udah saya kirim. Foto. Udah kirim, udah ada fotonya belum tuh? Belum. Ya. Di WA. Oh, Buka dong, buka dulu. Foto lagi. Oh iya. Belum dapat fotonya nih, ikutan Lagi ikutan. Lapor ini. Ada Pak Amin. Coba ya, Pak Ismail Datang Ki. Telat. Yang foto Telat bawa kontrol. yang nggak on kamera Kontrol Karabesi. Ya sekali-kali nanti kontrol Karabesi Kelapa Gading. Siap. Kontrol Karabesi Kelapa Gading. Oke. Karena ini ketik Tua Bangka. Nanaonan ya Tekjen, nanaonan. Udah lewat, Bu Mas Tana udah lewat. Yang nggak on kamera nggak dapat sertifikat. Iya. Bu Mas Tana nggak ada. Bu Mas Tana cuma foto doang. Biarin.
Lagi nyuci deh. Ya. Oke kalau gitu terima kasih banyak Pak Sugi. Ya baik, terima kasih. Gimana? Kita tutup rapat pada hari ini, alhamdulillah. Jadi satu keputusan, satu kesepakatan ya, yang insya Allah semua akan berjalan untuk program-program yang ada di program studi manajemen dakwah. Oke. Baik, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pamit ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak semuanya. Pamit. Terima kasih banyak. Pak Dr. Sugiarto, Pak Dr. Amir, Pak Yai Rojali, Syukran. Pak Yai Hamid, Aritia, dan semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dit.